kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selain sebagai makanan, tumbuhan juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati manfaat tumbuhan. Setiap manusia juga memiliki kewajiban menjaga dan merawat tumbuhan. Cara merawat tumbuhan agar dapat tumbuh subur antara lain sebagai berikut. 1. Memotong rumput pengganggu yang ada di sekitarnya. 2. Membasmi hama yang ada pada tanaman. 3. Memberi pupuk dengan rutin. 4. Menyiramnya setiap sore hari. 5. Merapikan daun dan batang tanaman. 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Tanaman yang subur akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya menghasilkan oksigen yang membantu pernapasan kita. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, manusia juga memiliki kewajiban dalam merawat hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Cara merawat tumbuhan dengan baik agar tumbuh subur dan terbebas dari hama adalah sebagai berikut. A. Menyirami tanaman. B. Memupuk tanaman. C. Memberantas hama dan gulma tanaman. 2. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus saling menjaga dan melindungi lingkungan sekitar kita. Apabila kita rajin menjaga lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat berlebih. Misalnya, udara yang bersih, melindungi tanaman dan hewan di lingkungan sekitar juga membuat lingkungan menjadi lestari. Kewajiban manusia terhadap tumbuhan sebagai berikut. A. Memelihara tumbuhan. B. Menjaga dan merawat tumbuhan. C. Memanfaatkan dengan baik. D. Tidak merusak tumbuhan. Adapun hak manusia terhadap tumbuhan sebagai berikut. A. Menikmati keindahan tumbuhan. B. Memanfaatkan bagian tumbuhan. Melestarikan hewan dengan bijak. 1. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya. Hewan peliharaan harus diperhatikan kondisi kesehatannya, makanannya, kandangnya, dan cara berperilaku kita terhadap hewan peliharaan. Dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik, hewan peliharaan akan sehat dan tidak terkena penyakit. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara hewan peliharaan. A. Memberi makanan yang sehat. B. Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan. C. Membuat kandang hewan. D. Menjaga keseimbangan lingkungan. 2. Menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut selama mungkin sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Berikut adalah beberapa kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. A. Di lingkungan rumah. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. 2. Mengurangi produksi sampah rumah tangga. 3. Memilah sampah organik dan anorganik. 4. Menghemat penggunaan air. 5. Menghemat penggunaan listrik. 6. Menghemat penggunaan kertas. 7. Menghindari pemborosan bahan bakar. B. Di lingkungan masyarakat. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Melindungi satwa langka. 4. Bijak dalam bercocok tanam. 3. Melestarikan hewan langka. Berkurangnya jumlah hewan menyebabkan beberapa hewan mengalami kelangkaan. Perlu dilakukan upaya pelestarian. Proses pelestarian hewan langka ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan spesies hewan yang makin sedikit. Hal ini sesuai kenyataan di lapangan bahwa ada beberapa jenis spesies binatang yang makin sulit dijumpai. Bahkan, ada beberapa jenis binatang yang sudah musnah dan tidak lagi dijumpai di alam bebas. Keberadaan hewan sangat penting bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai berikut. A. Sumber belajar guna menambah ilmu pengetahuan tentang kehidupan. B. Dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan. C. Menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. D. Dijadikan bahan konsumsi, bahan pangan bahkan sumber pendapatan. E. Memberikan rasa indah terhadap alam ini. Tujuan dari upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka, di antaranya sebagai berikut. A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik.
B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. D. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. E. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. 1. Manfaat dan dampak menjaga lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan udara yang ada. Lingkungan hidup dapat mengalami kerusakan karena berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi faktor alam, faktor kelalaian manusia, ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut. Contoh-contoh kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut. A. Tanah longsor akibat hutan yang gundul. B. Kebakaran hutan karena pembalakan liar. C. Tsunami. D. Gempa bumi. E. Angin topan. F. Perburuan liar yang menyebabkan terancam punahnya beberapa spesies. G. Pencemaran laut yang berakibat banyaknya satwa dan tumbuhan air yang tidak dapat hidup. H. Penumpukan sampah di sungai yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir secara lancar. I. Pembuangan sampah di sembarang tempat yang mengakibatkan banyaknya hewan pembawa penyakit. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan terpenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. A. Bebas dari pencemaran lingkungan. B. Menikmati lingkungan segar. C. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. D. Memperoleh apa yang kita butuhkan. E. Memperoleh lahan untuk tempat beraktivitas. 2. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Banyak terdapat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Semua itu disebut lingkungan hidup. Kita hidup di lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan tempat kita tinggal harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Di antaranya sebagai berikut. A. Melakukan reboisasi. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman dan bersih. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kamu membuang sampah sembarangan, maka kamu sudah mengambil hak orang lain. 4. Hak kita terhadap lingkungan. Demi menjaga keberlangsungan bumi tempat kita tinggal, kita harus bersama melakukan pelestarian lingkungan hidup. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan terpenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan sebagai berikut. A. Menikmati lingkungan segar. B. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. C. Memperoleh apa yang kita butuhkan. D. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana yang mendukung kehidupan manusia. E. Bebas dari pencemaran lingkungan. 5. Upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan yang bersih menjadikan hidup lebih sehat. Udara terasa sejuk. Tempat tinggal menjadi bersih dan terhindar dari segala penyakit. Beberapa kegiatan untuk menjaga lingkungan sebagai berikut. A. Menanam pohon reboisasi. B. Terasering atau sengkedan. C. Menggunakan produk daur ulang. D. Melarang pembabatan hutan. E. Menerapkan sistem tebang pilih. F. Membuat kebijakan pro lingkungan. G. Membuat hukum yang tegas. H. Reklamasi pantai. I. Mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. J. Melarang perburuan liar.